Siapa yang menempati bumi sebelum Nabi Adam? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bumi tempat kita berpijak usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya ditinggali manusia pertama yakni Adam, bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Berkenaan dengan penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah dicipta dengan lengkap di surga. Mereka kemudian dihantar ke bumi usai memakan buah yang terlarang. Keturunan mereka mengisi populasi bumi dan memulai sejarah manusia. Menurut ahli tafsir pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong, di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirunasar. Allah berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirunasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini ia hanya memakannya 1 biji sebulan. Hari demi hari, biji sawi itu semakin berkurang. Karena saking takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Akhirnya, biji-biji sawi itu telah habis ia makan. Tabirunasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun, tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin dari api yang menyala. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah mematikan mereka semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang, binatang itu keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah mengangkat Azazil ke langit pertama. Selama 1000 tahun, ia sangat rajin dalam beribadah. Allah menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izin Allah, Azazil dapat terbang ke langit kedua. Di sana juga, ia pun beribadah selama 1000 tahun. Ia lakukan hal yang sama terus-menerus hingga langit ke-7. Di bumi saat itu, sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin yang bernama Jana. Ia sudah tinggal selama 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir, ia sudah mendiami bumi selama 18.000 tahun lalu kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah pun mematikan Jana. Sebagai gantinya, Allah menciptakan makhluk baru yang bernama Banunal Jana. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat lain masih khusyuk dalam beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya. Hingga pada suatu saat, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu." "Pergilah engkau," tegas Allah. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil mengajukan suatu permohonan, "Ya Tuhanku,
hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Allah pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Ia diturunkan bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya Banunal Jannah dimatikan karena ia telah banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya ia beribadah, Azazil mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa ia sangat betah untuk tinggal di muka bumi, dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah. Dan ia memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah. Sampai pada suatu waktu, Allah hendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman itu berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Setelah mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka disebabkan dengkinya. Para malaikat pun bertanya kepada Allah mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah. Mereka lalu berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Wallahu alam bisawab.